everyone to just stand up and praise the name of our God. Amen. Because every praise belongs to our God. Amen. Who let everything that has breath praise the Lord. All the nations praise Him. All God's creation just praise the name of our God. Ooh, yeah.
right now. Come on, just sing it out. God is my Savior. God, my Savior. Yes, look upon Him and call upon His God, name. my healer. Jesus, my deliverer. God, my deliverer. Yes, God, we believe in you. Yes, He is. We trust in you. Yes, He is. Come on, sing with faith. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Sing it again. God, my Savior. Yes, you alone, Lord Jesus. God, my healer. No one else. God, my deliverer. Yes, He is. yes, He every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, sing. Every praise, every praise, every praise, every praise. Sing it again. Every praise. every praise. Yes, let everything that has breath praise His name. Every praise. Oh, praise Him, praise Him. Every praise. Every praise. Everything in us praise the Lord. Every For the praise. last time. Every praise. Every praise. Is to our God. You are the Savior. You are Yehoshua. Yes, you are the one who delivers and heals. We trust in you. Lord, we run to you. You are wonderful. You are glorious. We don't look at the present situation. We look at you. We just look at your beauty, Lord. We just look at you. Fix our eyes on you, Jesus. Yehoshua. You're beautiful. Yeshua. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words. Too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom your depth of your love? You are beautiful
like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom your infinite love? You are beautiful beyond description. Majesty enthroned above. Stand now. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Let's cry out to God right now. And I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of Sing in the Spirit right now. And I stand Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe I stand, Lord, and I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Over time. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. We stand in awe of you. I stand in awe Your kingdom, of you. your marvelous love. We stand in awe I stand in awe of you. Your infinite wisdom. Stand in awe of you. The depth of your love. Lord, we stand in awe. We stand in awe of you. We stand in awe of your glory. We stand in awe of your glory. We stand in awe of your presence. We stand in awe of your glory, Lord. We stand in awe of your glory. We stand in awe of your Holy God.
All my crowns lies in the dust. You are righteous in your judgment, Lord. You are faithful, true, and just. Sing it again. In the presence of your glory, all my crowns lie in the dust. You are righteous in your judgment, Lord. You are faithful, true, and just. Lord, we cry, holy, holy, holy God. How awesome is your name. Holy, holy, holy God. How majestic is your name, and I am changed in the presence of a holy God. Just tell him I am changed. I am changed in the presence of a holy God. I am changed, Lord. I am changed in the presence of a holy God.
Tuhan, kami berterima kasih karena ada Engkau, hidup kami tidak sama lagi. Engkau adalah juru selamat kami dan Engkau ada Tuhan yang menyembuhkan. Di saat penyembahan ini saya melihat pewahyuan ada yang sedang menonton di monitor, ada di antara kalian yang terkena konflik, tetapi Tuhan di sini memberitahumu, Tuhan menyembuhmu. Ada juga keluarga yang khawatir akan perekonomian dan pemasukan, bahkan tidak cukup kebutuhan. Tuhan berfirman, burung tidak menanam dan juga tidak menabur. Demikian juga Tuhan akan menyediakan bagi kita dengan berkelimpahan. Saya mengundang saudara-saudari semua, kita bersama berdoa pada Tuhan. Baik kamu sedang menghadapi pengetesan konflik, swab, atau sedang menanti kesembuhan, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Engkau Allah yang memberikan kepada kami. Tuhan, mohon Engkau memberikan, berkatilah kami dengan berkelimpahan. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan Yesus, janjimu tidak pernah berubah. Engkau berkat burung di udara tidak pernah menanam dan menabur. Demikian juga kami anak-anak-Mu, kami anak-anak Bapa, Engkau pasti akan menyediakan bahkan dengan berkelimpahan. Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan datang pada setiap keluarga, baik yang lagi swab atau di samping keluarga yang terjangkit konflik dan segala penyakit ini. Engkau tekan sampai yang terendah. Bahkan kuasa kesembuhan-Mu masuk. Dan segala sakit rasa segalanya lenyap. Dan dalam nama Tuhan Yesus, semua yang swab hasilnya negatif. Tuhan, Engkau panglima keselamatan bagi kami. Demikianlah kami percaya Engkau memimpin kami dalam peperangan terhadap konflik ini dan mendapatkan kemenangan, lebih kemenangan, bahkan berkelimpahan. Tuhan, demikianlah kami percaya akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama, amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan kita kepada Tuhan kita. Puji syukur Tuhan. Saudara yang di online, yang menonton, saya wakil dari Pastor Joshua dan Simo mengucapkan damai sejahtera, salam, agar damai Tuhan ada pada kita. Saya juga yakin kalian juga khawatir dan melihat setiap hari akan jumlah yang meningkat di Hong Kong akan konflik ini. Dan saya mendorong saudara semua untuk berpegang pada Tuhan dan mengikuti Tuhan. Yang hanya kita bisa lakukan hanyalah melindungi diri kita sendiri, tetapi kemenangan ada pada Tuhan. Bukan hanya kita berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi kita berdoa untuk Hong Kong, bahkan seluruh negara. Dan kita bersyukur kita lewat 40 masuk dalam puasa 40 doa puasa, dan setiap hari saya merasakan akan kasih karunia Tuhan apa ada di antara kita. Dan kemarin Simo membawa kami staf gereja untuk berdoa bersama, dan banyak sekali staf gereja di 10 perintah yang kelima, perintah Tuhan ini yang berdosa, yaitu menghormati orang tua. Dan juga cara menghormati orang tua banyak sekali yang salah paham. Dan kemarin di message dari menghormati orang tua, perintah kelima ini membuat kita
kami mengubah dari kebenaran kami yang lama. Dan juga Pastor Joshua membawa staf gereja untuk doa keliling memberkati Hong Kong. Dan saya mendorong saudara semua untuk terus berdoa puasa 40 hari ini agar kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita untuk mendoakan tempat kita, dan kita percaya Tuhan akan memberkati Hong Kong. Dan minggu kemarin kita ibadah yang sangat gembira, yaitu Pastor Barnabas dan istrinya dia akan diutus untuk pergi ke Sydney, dan bertepatan sekali di Favor 611 ulang tahun yang ketiga. Jadi 2 kali berkat. Sangat bersyukur sekali. Kalau kalian ingin melihat kehidupan mereka dan pengalaman mereka, silakan untuk mengikuti Tuhan di episode 99 ini di Pastor Joshua. Mereka membagikan bagaimana selama 18 tahun ini mengikuti 611 dan juga dapur mama. Seluruhnya mengatakan tentang keselarasan. Di sini lewat pemilihan suara mereka dipilih dalam kehidupan mereka dalam keselarasan. Dan silakan untuk mengikuti, puji Tuhan, di pandemik ini mengulai saudara-saudari semua agar 2-3 orang baik di Zoom atau WA untuk saling berdoa agar kita bersama sehingga menjadi api dalam doa. Dan juga ada kesaksian lewat Zoom dari, kemudian ada drama, dan kemudian ada Pastor Ruby yang berkhotbah. Di sini kita berikan menyambut June. Saya June. Saya orang Hong Kong, tetapi saya di Swiss, imigrasi 10 tahun. Saya percaya Tuhan Yesus ada sekitar 30 tahun. Dari kecil dibesarkan dalam kehidupan gereja, dan dari kecil saya ingin sekali melayani Tuhan, tetapi ayah saya telah masa muda meninggal, sehingga saya dari kecil harus menanggung akan membantu kebutuhan keluarga dan membantu ibu saya untuk merawat keluarga saya, adik saya. Setiap tahun saya khawatir akan uang. Saya merasa tidak aman. Yang saya pikir hanyalah mencari uang. Umur 16 tahun saya telah membuka satu pabrik, kantor. Di masih remaja saya menjadi artis lewat kegelapan sebagai artis setiap hari berpora-pora dan setiap hari terjatuh. Saya setiap hari mengejar akan ketenaran dan dalam kegelapan. Saya terbiasa dalam hidup ini. Beberapa tahun yang lalu saya dari artis menjadi bisnismen, menjadi orang bisnis. Saya dari Hong Kong ke Shanghai untuk membangun bisnis di sana. Bahkan saya cita-cita saya agar menjadi pada salah satu grup dan juga untuk membangun bisnis di internasional. Di luar orang melihat saya seperti orang yang simpel, tetapi saya tekanan berat dalam kerja.
terus bekerja untuk mendapatkan kepuasan. Saya lebih lagi berusaha payah demi orang lain, dan untuk karena saya orang yang menginginkan nilai yang terbaik, saya juga meminta staf saya demikian. Dan dalam hidup saya hanya tujuan mencari uang, dan setiap saya mencari akan bisnis saya kemajuan dari kerajaan dari bisnis saya, tetap agar tenar, tetapi dalam hati saya adalah miskin. Saya tidak berpacaran dan tidak punya teman yang benar. Saya banyak pertemuan, tetapi di setiap pertemuan ini hanya dalam bisnis saja. Saya bersyukur Tuhan, di umur 40 tahun saya menikah, tetapi demi bisnis lebih besar lagi, untuk perusahaan, untuk perdagangan internasional saya pindah ke Swiss. Kami suami istri bekerja sama. Saya mengira berubah keadaan bisa mengadakan perubahan yang baru, tetapi tidak terpikir oleh saya. Saya lebih-lebih merasa kurang. Bahkan dari efek dari konflik ini mulai melanjut. Saya pergi ke luar negeri, dan juga tidak banyak kenal dengan orang Cina. Di kumpulan orang Barat dan orang Hong Kong sangat merasakan sekali ada perbedaan khas. Di Swiss membawa image bagi orang bahwa satu yang indah dan satu kedudukan yang tinggi. Tanpa kalian juga menginginkan, tetapi tidak terpikirkah adik kalian bahwa di Swiss adalah nilai untuk terindeks bunuh diri tertinggi di antara sesama sangat acuh tak acuh. Seperti kalau kita mengirimkan WhatsApp atau message harus menunggu 2-3 hari baru ada respon, atau malam setelah lewat jam 7, atau hari-hari biasa tidak bisa telepon dengan sesama. Karena dengan demikian orang akan mengira kita orang yang tidak sopan, mengganggu kehidupan. Banyak sekali gereja yang indah, tetapi kebanyakan orang tua dan juga sedikit orang setiap minggu ada kebaktian, tetapi karena mungkin terlalu menjemukan, itu menjadikan satu perkelompokan. Jangan katakan untuk mengikut Tuhan, tapi itu seperti suatu acara keagamaan saja. Dan 10 tahun yang lalu saya telah datang ke 611, kebaktian 611, tapi masa itu saya harus keluar negeri, jadi saya tidak begitu menghargainya. Tapi sekarang saya baru merasakan apa yang dimaksud dengan kekurangan, dan tidak kerohanian saya sangatlah kering, apalagi saya sangat tidak puas. Di dalam hati saya berpikir, di dunia ini yang ingin didapatkan saya telah memiliki, dan juga saya melihat dunia kegelapan. 3 tahun yang lalu karena COVID ini, plan dalam pekerjaan saya mendadak untuk stop. Rupanya Tuhan menolong saya agar saya tidak rugi. Jadi plan dari orang punya batas, dan saya melihat banyak sekali teman bisnis saya, bisnis mereka semakin besar, mereka semakin menderita. Bahkan di masa pandemi ini banyak sekali teman baik saya karena kekhawatiran sehingga mereka terkena kanker dan akhirnya meninggal. Dan di saat itu saya mulai tersadar apakah
bisnis sangat terpenting bagi saya. Setiap hari saya bisa mendengarkan renungan pagi. Pada saat saya semakin mendengar, saya semakin merindukan. Dan setiap saya bisa mendengar sampai 3 kali sehari. Mendengar lagi dan mendengar lagi. Bahkan tidur pun saya mendengarkan suara pastor untuk membawa saya ke tidur. Dan setiap saya mendengar, saya ada satu yang saya dapatkan dan satu yang menyadari saya. Semakin saya menggali renungan pagi, semakin Tuhan berfirman kepada saya. Dan setiap kali saya berdoa, saya melihat akan dosa-dosa saya. Saya mengandalkan diri saya mengandalkan dunia, saya orang egois. Bahkan saya tidak punya kasih untuk mengasihi orang lain. Saya merasakan saya sangat kekurangan, sangat sebatang kara, dan saya juga banyak sekali akan salah pendapat, dan saya tidak mendapatkan jalan keluar. Rupanya kerajaan Allah itulah jawaban. Dan saya mengambil keputusan untuk sekolah kuliah Alkitab. Walaupun karena perbedaan waktu di Swiss, jadi saya hanya bisa lewat online untuk kuliah. Tetapi pada satu semester semakin besar akan kehausan kerohanian saya. Saya ingin hidup saya selanjutnya untuk mengikuti Tuhan. Dan saya mengambil keputusan di semester ini untuk datang ke Hong Kong untuk ikut pembukaan kursus kuliah Alkitab. Di dalam perjalanan saya kehilangan surat kartu identitas, ada laptop saya hilang semuanya, kredit cash saya, dan di konsulat tidak memberikan visa. Dan saya bersyukur semua surat-surat saya didapati kembali. Di antara saya mengalami banyak sekali kesulitan, bahkan emosi saya turun naik. Dan akhirnya setelah melewati 2 bulan, akhirnya saya berhasil datang ke Hong Kong. Walaupun begitu besar akan kesulitan saya hadapi, tidak mengurangi akan kerinduan saya kepada Tuhan. Tuhan sungguh baik. Saya sampai di Hong Kong, yaitu 1 hari sebelum pembukaan sekolah Alkitab. Waktunya Tuhan tidaklah cepat dan tidaklah lambat. Saya percaya Tuhan memberi saya lembaran yang baru. Hidup saya yang akan datang adalah pemulaan yang baru dari kesaksian hidup saya. Saya setiap hari saya mengalami dengan Tuhan akan, bahkan setiap hari dengan belajar dan terus memperbaharui saya, menolong saya. Dan masa lalu akan keegoisan saya tidak mengampuni dalam bisnis pun. Dalam bisnis sangat berebut akan keuntungan, kekayaan. Akhirnya saya bisa melepaskan semuanya ini. Pada saat semakin merindukan Tuhan, saya semakin mudah untuk melepaskan semua ini. Dan Tuhan semakin membuka akan kehidupan saya, membuka akan pandangan saya. Saya belajar untuk mengasihi orang lain. Saya sekarang menjadi tempat tinggal di penduduk di tinggal. Saya mempunyai hubungan yang bagus, yang baik dengan Pastor Simo dan para staf gereja, dan punya kaitan yang baik dengan Pastor dan Simo. Banyak sekali orang sayang akan saya. Di dunia ini tidak didapati.
Mereka selalu membuat saya sangat terharu dan menangis. Kasih yang tanpa syarat. Saya di sini belajar nafas pohon kehidupan. Semakin gembira, pure and simple, simple. Di dalam hidup saya, kerohanian saya menjadi saya yang sesungguhnya. Dan setiap hari saya merasa sangat nyata. Yang ajaib sekali, suami saya karena mengasihi saya datang menemani saya di Hong Kong. Dia juga banyak sekali perubahan. Tuhan sendiri menjamah hatinya. Sekarang dia menjadi full pelajar sekolah Alkitab, dan juga Pastor Joshua dan Simo menjadi staf gereja bersama untuk plan penebaran pohon kehidupan 52 tahun. Kehidupan kami suami istri sangat berarti. Semua ini tidak pernah terpikir oleh saya. Lebih dari apa yang saya ingin dan saya pikirkan. Saya mulai memberi dorongan kepada pelajar dan saudara semua. Tuhan itu benar. Pada saat kita mau merespon Tuhan dan kita mencari Tuhan, Tuhan akan berkenan dan memberkati kita. Dulu saya ingin berpegang pada dunia. Sekarang saya ingin berpegang pada Tuhan. Saya ingin mendapatkan kerajaan Allah. Dan saya percaya hari yang akan datang Tuhan akan menemani saya berjalan bersama, membimbing saya. Segala kemuliaan bagi Bapa Surgawi. Give all the glory to my loving Heavenly Father. Kita melihat drama.
Haleluya. Haleluya. Saya ingin mengatakan bahwa hari adalah Tuhan yang menjadikan. Saya sangat terharu, kesaksian juga, dan lebih lagi terharu lagi. Kalian pertama kali melihat tim penyembahan dan kesaksian dan yang menari membawa masker, dan juga MC juga bawa masker. Sekarang saya berkhotbah. Jadi saya mengatakan bahwa ini adalah hari yang waktunya Tuhan. Belum pernah di kursi tata kornya ini sangat kosong, tapi sangat merasakan akan pernyataan Tuhan dan sangat kuat, baik di kesaksian maupun tarian tadi. Dan saya melihat pada penari memeluk akan mutiara itu, saya sangat terharu. Itu adalah wakil dari kerajaan sorga. Di Matius 13 melihat bahwa seorang pedagang yang melihat mutiara yang mahal, dia menjual segala sesuatunya untuk mendapatkan mutiara ini. Dan mutiara ini tidak ada yang bisa bandingnya. Kerajaan sorga tidak ada bandingnya. Saya ingin mendapatkan kerajaan sorga. Kerajaan sorga adalah hadiah yang diberikan Tuhan yang terbesar dan juga yang kekal bagi kita. Seperti yang dikatakan oleh Ajun tadi, kesaksian Ajun yaitu hari waktunya Tuhan, yang ditentukan Tuhan. Di bulan Januari dia datang ke Hong Kong pas hari pembukaan kuliah Alkitab. Saya tahun 2004 datang dari Kanada ke Hong Kong. Saya di hari pas kebaktian pertama dan juga pembukaan kuliah Alkitab, dan di sini di kesaksian ini memberi saya melihat bagaimana masuk dalam kerajaan sorga. Kerajaan sorga seperti pedagang yang mendapatkan mutiara yang mahal. Ini adalah satu harta yang dalam hidup saya. Setiap segala sesuatu di dalam surga, ini adalah yang Tuhan yang menentukan, dan kehadiran Tuhan ada di sini. Walaupun di Mercy kategori ini tidak pernah sekosong ini, tetapi kerajaan Allah ada di sini. Seperti tema saya hari ini, mari masuklah kerajaan surga ada di sini. Kerajaan surga ada di sini, kerajaan surga datang di sini, dan Tuhan mengundang kita setiap orang. Marilah masuklah kerajaan surga. Kerajaan surga menanti kita. Seperti yang dikatakan oleh Ajun tadi, pada saat dia datang, pada saat dia melihat begitu banyak kesusahan, melewati 2 bulan perjalanan dari Swiss datang ke Hong Kong, apakah perlu akan ke Hong Kong 2 bulan? Tetapi sesampai di sini merasa semuanya itu layak karena di sini kerajaan surga ada di sini. Dia melihat pohon kehidupan ada di sini, dia bergembira. Dan juga saya mengundang setiap orang yang di online yang melihat untuk merespon panggilan ini. Datang, marilah masuklah kerajaan surga ada di sini. Mari kita membaca
Di kitab Matius pasal 5 dengan bahasa kita sendiri. Kita membaca ayat 1 sampai 10. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang duka cita, karena merekalah akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Saya ingin berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami berterima kasih. Walaupun kami setiap orang harus lewat online ibadah, tetapi Engkau tidak meninggalkan kami. Penyertaan-Mu, kerajaan-Mu ada di antara kami. Kerajaan-Mu tidak tergoyahkan ada di antara kami. Kiranya kami setiap orang dalam kerajaan-Mu tegar dan kokoh. Nama Tuhan adalah gunung batu. Setiap orang yang ada di situ tidak akan dikoyak, dan setiap orang mendapatkan keselamatan dari-Mu. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Keadaan di sini, latar belakang di sini, yaitu permulaan Yesus untuk mengajar. Dia mengajar dan mengusir setan, menyembuhkan, dan di situ dikatakan dia di Galilea, di rumah-rumah ibadah mengajar, mengusir setan dan menyembuhkan berbagai penyakit, sehingga dia banyak orang yang membawa orang-orang sakit di hadapan Yesus, dan segala sakit penyakit mereka disembuhkan Yesus. Dan keadaan ini, Yesus telah datang di bumi. Yesus adalah Raja Sorgawi. Kerajaan sorga telah datang di seluruh Israel. Tetapi permulaan di ayat pasal kelima, Yesus melihat begitu banyak orang sehingga dia naik ke bukit. Kita tidak tahu di bukit yang mana, tetapi pada saat dikatakan dia naik ke bukit, kita akan berpikir Musa juga naik ke gunung untuk menerimakan 10 perintah Tuhan. Di sini Yesus naik ke atas bukit dengan raja sebagai statusnya, dan untuk mengajarkan akan tentang kerajaan sorga. Jadi Yesus yang ajarkan adalah kerajaan sorga. Pada saat dia mengkhotbah di bukit juga mengatakan tentang kerajaan sorga. Jadi kerajaan sorga ada di sini. Dia mengajar banyak orang akan kerajaan sorga dan mengundang setiap orang. Kerajaan ada di sini. Marilah, masuklah. Kalian bisa untuk masuk dalam kerajaan surga. Di poin pertama saya ingin katakan, ya, saya hanya menggunakan satu tema, ayat ketiga saja. Dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Ini adalah 8 berkat, adalah berkat pertama. Sehingga di sini saya berharap bisa menerangkan lebih jelas apa yang maksud dengan berkat ini, sehingga setiap yang mendengarkan mendapatkan berkat ini, karena kalianlah mempunyai kerajaan surga.
Di sini adalah teks yang asal originalnya. Yang pertama, kalau kita melihat di Mazmur 119 juga ada dikatakan, jadi orang yang berbahagia dimasukkan sekarang adalah masa sekarang. Sekarang kamu berbahagia. Bagi yang bertelinga, yang mendengar, kamu berbahagialah. Bukan menanti yang akan datang mendapatkan berkat ini. Dan juga bukan kamu mengerjakan berapa banyak kamu mendapatkan berkat ini. Berkat ini datang dari Tuhan. Berkat ini adalah menerangkan tentang penyediaan dan pelindungan Tuhan, memberikan kamu kebaikan bagimu, seperti yang dikatakan Azun. Pada saat dia datang di sini, dia seluruh orang mendapatkan perubahan dan berubah karena dia mengalami akan penyediaan dan pelindungan Tuhan. Ini yang dikatakan yang berbahagia adalah berkat yang sekarang. Bukan dia katakan seberapa banyak yang harus kamu kerjakan baru mendapatkannya, tetapi sekarang. Dan juga ini adalah anugerah. Anugerah. Berbahagialah, ini datang dari Tuhan. Datang dari anugerah yang diberikan dari Tuhan. Matius 17. Pada saat Yesus mengajar, dikatakan kerajaan surga telah datang. Di ayat sebelumnya dikatakan, sejak waktu itu bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat. Karena kita tahu segala sesuatunya datang dari Tuhan dan memberikan kepada setiap orang. Tahun ini memberitahukan kepada kita, ya, Tuhan menyelamatkan tahun 2022. Yesus adalah keselamatan, dan keselamatan ini datang. Dan dia mulai mengajarkan tentang kerajaan surga. Kerajaan surga telah dekat. Bagi yang dalam kegelapan melihat terang. Dikatakan pada masa itu, pada rakyat pada zaman jajahan Romawi, kerajaan Yahuda telah runtuh sehingga mereka bisa kembali. Kemudian di situ di bawah jajahan Yunani dan jajahan Roma, mereka menghadapi penindasan bahkan dalam kerajaan. Di dalam kepercayaan juga mereka juga mendapat tekanan. Mereka mempunyai kepercayaan sendiri, agama sendiri. Ada orang Farisi, ada orang perkumpulan orang Saduki. Jadi masa itu para rakyatnya, Alkitab mengungkapkan mereka sebagai dalam kegelapan. Pada saat Yesus datang, mereka melihat terang. Orang yang di bawah dalam pada masa diam di negeri yang dinaungin maut, terbitlah terang. Dikatakan pada rakyat bahwa mereka yang dalam kegelapan, mereka mendapatkan anugerah ini. Dan dikatakan dalam Roh Kudus, kerajaan surga ada di sini. Pada saat Yesus mengajarkan kerajaan surga, anugerah ini telah datang di sini. Di dalam bangsa dalam kegelapan mengatakan, berbahagialah karena sekarang, karena kerajaan Allah telah datang. Dan kalian bisa mendapatkan karunia ini, yaitu berkat dari surgawi. Seperti yang saya katakan pada saat di drama, mengatakan bahwa mutiara ini makin
makin membesar, makin besar. Kerajaan sorga di bumi di dunia ini semakin besar, semakin luas. Berbahagialah yang dimaksudkan seperti mutiara ini di sini, dan juga dikatakan mutiara mengatakan tentang garis terang ini. Saya ingin memberikan kalian satu gambar kemarin. Jadi ini adalah waktu yang dijadikan Tuhan. Kemarin waktu kami doa keliling, di dalam perjalanan berdoa keliling kemarin, Rasul dengan Nabi, mereka di atas bukit di tempat yang tinggi di Hong Kong, dan juga ini wakil kita, setiap orang yang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mohon terang Tuhan datang di bumi. Dan juga kami berdoa untuk pandemik ini. Mohon Tuhan untuk menghentikan pandemik ini. Pada saat Pastor Anna berdoa, Pastor Joshua memotret ini. Dan waktu kami pulang, kami melihat, wah, satu terang yang besar di tengah-tengah kabut. Seperti dikatakan dalam Alkitab, di dalam kegelapan. Pastor Anna, wakil dari orang-orang Hong Kong di masa pandemik, wakil orang-orang dalam kesulitan, yang dilingkupi dengan kegelapan, yang dikelilingi dengan ketakutan. Kita di sini pada saat kami berdoa, langit terbuka. Satu terang besar datang. Ya, kami tahu bahwa terang itu adalah matahari. Tapi ini satu yang tidak bisa menjadikan perbandingan. Dan sehingga kita melihat datangnya kerajaan surga. Jadi kami tahu pada saat kami berdoa, kerajaan Allah di sini, dan juga kami orang yang masuk dalam kerajaan Allah. Dan bagi yang percaya akan kerajaan surga, berbahagialah, sebab kita pasti akan melihat terang besar, dan terang ini datang. Di sini seperti yang dikatakan di pasal kelima, berbahagialah sekarang, satu anugerah, dan di tengah akan berbahagialah. Berbahagialah orang ditaruh yang di bagian depan, yaitu orang yang miskin di hadapan Allah. Kita bisa salah paham, dimaksudkan berbahagia ini adalah satu syarat. Jadi kalau kamu orang yang bahagia, itu kamu sangat diberkati. Ini bukan yang dimaksud yang dimaksud dalam Alkitab. Yang dimaksud berbahagia ini adalah orang, berkat yang diberikan kepada orang yang berbahagia, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Bukan berarti berapa besar akan bahagiamu, kamu begitu diberkati. Orang bahagia belum tentu mendapatkan kerajaan sorga. Tetap seperti saya katakan, ini adalah anugerah dari Tuhan. Kerajaan sorgawi membawa kerajaan sorgawi datang kepada kita, dan juga yang diberikan Yesus kepada kita. Dia membawa kerajaan surga di dunia ini agar setiap orang yang mendengar, agar orang yang berbahagia masuk dalam kerajaan surga. Jadi kerajaan surga ini yang dimaksud. Berbahagialah orang ini adalah dalam kerohanian orang yang datang di hadapan Allah. Kalau kita melihat kitab Lukas, mengatakan tentang orang-orang miskin. Orang miskin di Yesaya 61 dan 1 juga dikatakan tentang kita memberitakan kabar baik kepada orang yang miskin. Di sini dikatakan di Yesaya 61 ditambahkan
yaitu orang yang miskin, yang ini dimaksud dalam roh datang ke dalam hadapan kerohanian yang dimaksud di sini, dan juga tahu bahwa sendiri tidak mungkin tidak berdosa dan tahu akan dosa. Apapun saya tidak punyai, seperti yang di kesaksian Ajun. Pada saat dia semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal renungan pagi 611, nafas kehidupan ini, dia semakin merasakan kemiskinan dalam kerohaniannya. Walaupun berapa banyak uang, tetapi di dalam kita, roh kita, dalam kerohanian kita, miskin di hadapan Tuhan. Tidak punya apa-apa. Saya ingin mendapatkannya. Saya ingin merespon panggilan Tuhan. Saya ingin merespon panggilan Raja Sorgawi. Seperti yang dikatakan di pasal 13 Matius 1 kisah, di pasal 19 Lukas 19 dikatakan akan orang Farisi dan orang pemungut cukai. Mereka berdoa. Seorang Farisi, saya berterima kasih Tuhan, saya tidak seperti orang ini yang mengambil memungut cukai. Saya tidak seperti orang pemungut cukai ini. Saya setiap hari berdoa 2 kali dan juga saya memberi persepuluhan. Ini adalah orang Farisi mengira akan kebenaran sendiri. Dia merasa dia ada. Tetapi orang bias cukai ini, dia jauh-jauh berdoa, berdiri, bahkan dia memandang pun ke langit tidak berani, dan juga berkata, Tuhan berkasihanlah aku orang berdosa ini. Dia tahu dia orang yang berdosa. Dia tahu kerohaniannya miskin. Maka Yesus berkata, sesungguhnya berbahagialah orang yang merendahkan di dalam Tuhan, karena yang tinggi akan diturunkan, yang merendahkan diri akan ditinggikan. Pada saat kamu merasa apapun kamu tidak memiliki sesuatu, mereka lebih-lebih lagi akan merespon panggilan ini. Saya mau, perlu akan Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Arjun, pada saat dia bisnis sampai kelas internasional, kelas dalam perdagangan bisnis. Tetapi apa yang terpenting? Ya, rupanya di sekolah Alkitab 1:1 lebih perlu tinggal di tingkau, itu lebih penting. Pada saat melihat penari tadi menari, dia juga melepaskan akan pakaiannya yang dipakai. Setiap orang mengira memiliki satu yang berharga, tetapi pada saat kamu melihat akan mutiara yang besar ini, segala sesuatunya tidak perlu lagi. Kamu ingin mendapatkan segala sesuatunya. Aku mendapatkan mutiara yang berharga ini. Ini yang paling berharga. Inilah orang yang berbahagia yang mereka lihat. Mereka melihat akan berharganya kerajaan sorga. Mereka melihat mereka tidak mempunyai apa-apa dan mereka ingin mendapatkannya. Yang dikatakan Arjun tahun ini, dia melihat renungan pagi, mendengar kebaktian juga 611 10 tahun akhirnya datang ke Hong Kong. Saya juga ingat pada waktu saya datang ke Hong Kong dari tahun 2003. Kalau kamu ingat di tahun 2003, masa itu kamu akan lebih memahami. 2003 adalah yaitu pada saat flu SARS. Waktu itu 611 di North Point
bersama dengan virus SARS, dan mengadakan akan kebaktian Jesus 100 hari. Setiap hari ada KKR di situ. Setiap malam ada orang yang percaya Yesus. Pada waktu itu saya di Kanada. Karena saya kenal akan Pastor dan Simo Joshua di Kanada. Dan saya pun berdoa demi akan kebaktian penginjilan 100 hari ini dan juga untuk penginjilan ini. Jadi pada saat mendengar akan SARS merajalela, saya setiap hari melihat berita mereka dan melihat adakah mereka setiap hari untuk ada kebaktian, dan melihat setiap hari ngecek setiap hari adakah orang yang percaya Tuhan. Saya percaya Yesus, kerajaan sorga ada di situ. Setiap orang ada yang percaya Tuhan dan menerima panggilan undangan ini, dan mereka masuk dalam kerajaan surga. Dan saya yang percaya Tuhan pada waktu itu sekarang pun telah diangkat menjadi pastor. Waktu itu saya di Kanada. Saya ingin memilikinya. Karena jadi setiap hari saya mulai menelusuri, melihat. Jadi kalau terlambat atau tidak ada yang di-online kan, saya langsung telepon di Hong Kong. Apakah hari ini tidak ada kebaktian? Jadi aku bilang ada. Jadi saya lega, saya sangat gembira, dan saya terus merindukan. Jadi saya beritahukan kalian, pada tahun 2003 November tuh Pastor Joshua memanggil kami untuk ke Hong Kong. Saya merasa saya mendapat undangan ini. Ya, saya merasa seperti mendapatkan mutiara yang besar ini. Jadi Pastor Joshua dan Simo, saya memberi kamu 20 menit untuk menimbangkan. Ya, kami memang ada berdoa, tetapi saya merasa di dalam saya kerinduan yang ada di dalam hati saya. Tuhan tahu. Tuhan memberi yang mengundang saya. Mari masuklah, kerajaan surga ada di sini. Dan sangat percaya saya sangat diberkati, dan saya menjawab akan panggilan ini. Dan tahun 2004 saya datang ke Hong Kong, dan bahkan sekeluarga datang di Hong Kong. Dan sekarang kami sekeluarga ada melayani di sini. Ini adalah undangan panggilan Tuhan terhadap kami. Dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi di poin ketiga saya katakan, di sini saya menambahkan terlebih dahulu, saya memberikan gambar untuk kalian lihat, dan ini adalah di Matius 3-46 pada saat yang dinarikan. Simo mengatakan agar kami bisa menari, dan tarian ini sangat seperti kehidupan saya. Jadi Sipola yang mengatur, dan hari Kamisnya murid saya menggambarkan gambar profetik ini. Pertepatan sekali yaitu di Matius 13 ayat 45-46. Yaitu seorang yang melihat akan pedagang yang membeli mutiara yang mahal ini. Saya sangat merasakan Tuhan di sini. Tidak mungkin, sangat bertepatan sekali. Hari Selasa kami katakan, yang hari Kamis murid saya menggambar, dan kemudian dibawakan dalam drama tarian. Segala sesuatu ini dari Tuhan, yaitu hari
waktu yang ditentukan Tuhan. Segala sesuatunya diatur oleh Tuhan. Baik kemarin dalam doa keliling kami dan terang, baik tarian mutiara ini, kesaksian Jun, dan juga gambar profetik ini, kerajaan sorga benar ada di sini, di antara kita. Dikatakan, kamulah yang empunya kerajaan sorga. Kamulah yang empunya kerajaan sorga. Dikatakan di sini ada karena kerajaan sorga diberikan kepada orang-orang yang demikian. Bagi orang yang mendengar, orang yang datang di hadapan Tuhan, murid-muridnya Yesus, dan juga yang mendengar akan pengajaran dari Yesus. Yesus berkata kepada mereka, berbahagialah kalau kamu merasa kamu miskin di hadapan Tuhan, karena aku telah memberikan akan kerajaan surga kepadamu. Kerajaan surga di sini pada Yesus datang, dia membawa kerajaan surga di bumi dan mengundang sekarang untuk menerima anugerah ini, akan berkat ini, karena kerajaan surga ini diberikan kepadamu. Pada masa itu orang Israel, bahkan termasuk murid-muridnya Yesus, yang mereka ingin dapatkan, yaitu Yesus membawa mereka untuk memulihkan kerajaan Israel. Kerajaan Israel yang lama, lepas dari jajahan Roma. Bahkan murid-murid mereka berbuat demikian, dan juga orang yang mengikuti Yesus sangat mengharapkan Yesus menjadi raja. Tetapi Yesus berkata, kerajaanku bukanlah di bumi ini, tetapi aku dengan Roh Kudus kerajaan surga untuk mengusir segala setan. Dia melihat akan kerajaan yang abadi, kerajaan yang kekal, seperti pedagang yang membeli mutiara ini. Sehingga Yesus agar murid-muridnya tahu, kamu merindukan, kamu tahu kamu tidak mempunyai, kamu merespon, maka kerajaan surga akan diberikan kepadamu. Bagi orang-orang masa itu, mereka tahu, dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya di kerajaan Allah. Apa yang mereka pikir? Yaitu di Yesaya pasal 61 ayat 1. Kalau kita hafal akan ayat dari 611 ini, Roh Tuhan ada padaku, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang sengsara. Pada saat Yesus mengajar, Dia tahu yang mengutus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang sengsara, orang yang miskin. Jadi di Lukas 4 ayat 18, pada waktu dia masuk di rumah ibadah, waktu dia membaca, demikian juga dia mengatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara, Kemudian Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku yang mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Pada saat Yesus datang ke
mengabarkan Injil di bumi ini, kerajaan Allah telah datang di dunia ini. Dan juga dia mengatakan memberikan kepada orang yang mendengar untuk mendapatkan kerajaan surga, bahkan juga berubah. Dan pada saat kamu melihat di ayat Yesaya 61 ayat 1, yaitu merawat orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan orang-orang yang remuk hati yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan rahmat Tuhan dan hari pembalasan Tuhan, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan sebagai ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyi puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang yang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Pada saat menerima kerajaan, berita tentang kerajaan sorga, mereka mendapatkan akan kesembuhan, mereka dibebaskan, dan hidup mereka diubah sebagai pohon terbantin, pohon kebenaran, yang kita katakan yaitu pohon kehidupan, agar Tuhan diagungkan. Dan kerajaan surga mengatakan ini adalah kerajaan surga, agar mereka mendapat kerajaan surga, mereka berubah sebagai pohon, menjadi pohon kehidupan, membawa rupanya Tuhan, membawa segala sesuatu kembali kepada Tuhan dan juga terkait dengan Tuhan. Demikian juga sebagai wakil Tuhan untuk memelihara alam semesta ini. Maka ini dimaksudkan dengan kerajaan Allah adalah empunyamu. Kamu masuk dalam kerajaan Allah, kamu akan menjadi bangsa umat kerajaan Allah dan membawa rupa Allah, menggawa segala sesuatu kembali kepada Tuhan, masuk dalam kerajaan Allah. Masuk dalam kerajaan surgawi. Dan juga yang dimaksud dengan di Matius pasal 5 asal 3 dan seterusnya, yang bersangkutan dengan Yesaya 61 ayat 1, kita melihat akan kerajaan surga. Yang dimaksud adalah pohon kehidupan. Orang yang mempunyai rupa seperti Tuhan. Pohon kehidupan orang. Bahkan kerajaan ini tidak tergoyahkan. Di Ibrani lega mengatakan, bumi dan langit akan digoyangkan, tetapi kerajaanku tidak akan tergoyangkan. Seperti yang saya katakan, belum pernah ada di kursi karunia, tata kursi karunia ini yang seperti ini kosong. Tetapi karena pandemik ini, kami punya protokol kesehatan, sehingga gereja agar bisa untuk terus memberitakan nafas pohon kehidupan ini untuk memelihara staf gereja, melindungi staf gereja. Dan hari-hari seperti ini, seperti masa Israel masa lalu, mereka mencari satu negara yang tegar, yang kokoh. Karena mereka masa itu dalam jajahan Roma, mereka ingin punya negaranya sendiri. Tetapi yang Yesus katakan yaitu kerajaan sorga. Seperti dikatakan, waktu pandemi kamu merasa di Swiss itu merasa aman, tetapi tidaklah aman. Dimanapun kamu berada, tidaklah aman. Di mana yang paling aman? Yaitu masuk dalam kerajaan Allah, masuk dalam kerajaan surga. Tuhan beri kita tempat yang kita tinggal sekarang. Kita dapat melihat akan kami melihat satu baterah Nuh dan juga garis merah. Garis merah ini yaitu di jembatan Tengkau. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 11 malam akan nyala lampu merah.
Dan sangat tepat sekali 611. Ini bisa dilihat dari rumah kami. Dan juga ini yang dipotret oleh Pastor Joshua, bukan hanya melihat terang besar dan juga melihat garis merah. Dan juga di situ ada Baterah Nuh. Kalau kalian bisa melihat dengan jelas, di bawah garis merah ada Baterah Nuh. Dan bagi kita hari ini di masa pandemik ini, kerajaan surga, kita bisa masuk dalam bahtera ini, masuk dalam garis keselamatan ini. Jadi marilah masuklah. Bahtera keselamatan ada di sini, garis merah keselamatan ada di sini. Tuhan mengundang, memberikan undangan. Bukan di bumi ini mencari siapa negara yang aman, di mana negara pandemik yang tidak merajalela. Tetapi kita harus masuk dalam kerajaan Allah, hanya kerajaan Allah. Kita mendapatkan keamanan dengan demikian juga kemarin pada waktu kita doa keliling, ini adalah karena jamaah dari Tuhan. Kemarin dulu hujan, hari ini juga hujan. Bahkan hari ini hujan lebat. Tetapi hanya kemarin tidak hujan. Pada saat kami memutuskan untuk doa keliling, hanya kemarin yang tidak hujan. Jadi kami bisa pergi ke tempat Taimosan di bukit yang tinggi, gunung tinggi. Dan saya ingin memberikan video untuk kalian lihat, yaitu kami di tempat yang paling tinggi dan mendeklarasikan bahwa kerajaan Allah ada di sini. Kami di tempat yang tinggi dan juga kami mengundang akan penduduk Hong Kong dan juga di semua orang di dunia ini, di bumi ini. Mari datanglah, masuklah, kerajaan Allah ada di sini. Tuhan, di kitab Yesaya mendeklarasikan Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 3. Pastor Joshua mendeklarasikan kitab Yesaya 61. Tuhan memberkati kami sampai generasi ke generasi. Berkati Hong Kong. Stop segala virus di Hong Kong dan Hong Kong menjadi negara yang penuh dengan kesukacitaan. Baik dari utara, selatan, barat, timur, Engkau berkati seluruh di Asia, bahkan di seluruh negara, di gereja, di seluruh bumi. Engkau memberkati presiden kami, memberkati rakyat kami, dan setiap orang yang bekerja, bahkan di rumah sakit. Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka, dan yang dalam penjara mendapatkan kebebasan. Tuhan, hari ini ada di tangan Tuhan. Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau yang menopang dunia ini, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan. Kalian mendengar doa saya waktu di tempat yang tinggi ini. Tuhan menjawab dan Tuhan akan menggenapi. Tidak terpikir kemarin selesai berdoa hari ini karena pandemik ini banyak sekali staf gereja tidak bisa datang untuk kebaktian. Jadi yang di garis depan, di ruang gereja ini semuanya kosong, hampir kosong semua. Saya mengingat kembali pada waktu
awal tahun waktu saya membawakan khotbah tentang Tuhan Keselamatan 2022, dan minggu berikutnya kita tidak bisa untuk kebaktian fisik kembali. Dan kemarin kami baru habis selesai doa keliling. Ya, karena pandemik semakin menegangkan, tapi kami bersyukur di sebelum pandemik yang menegangkan ini, kemarin kami doa keliling seperti sebelum tidak boleh untuk pertemuan fisik, kami terlebih dahulu telah menyampaikan satu message yang sangat penting. Jadi saya sangat percaya waktu ada di tangan Tuhan. Dan hari ini kita lewat akan pasal ini dan memberikan satu message buat kalian. Mari, masuklah. Kerajaan surga ada di sini. Kita ada di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan. Dan saya ingin membawa kalian waktu yang singkat pada keadaan itu, pada Yesus menerangkan tentang 8 berkat ini. Berkat-berkat ini dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan akan Mesias ini. Matius mencatat pada waktu Yesus mengajar, dia terlebih lagi pergi ke Kapernaum. Untuk menggenapi kitab Yesaya, di tempat yang kegelapan di situ ada terbit terang. Jadi Yesus pada mengajar, dia datang ke Kapernaum. Dia seperti terang yang besar, terbitnya terang yang besar. Kemudian di situ dia mendeklarasikan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dia datang di berbagai tempat dan menyembuhkan. Dan terus karena banyak orang karena terpikat akan terangnya mengikuti dia. Pada saat orang banyak mengikuti dia, dia melihat begitu banyak orang mengikutinya, maka dia naik ke atas bukit dan duduk. Murid-muridnya duduk di hadapannya dan dia mengajar di situ. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Yang dia katakannya hanya satu, yaitu di atas bukit. Dia mengajar tentang kerajaan surga. Terang ini telah dibawa bagi orang-orang yang di bawah bukit, yaitu kerajaan Allah telah datang. Orang yang berbahagialah. Orang yang miskin di hadapan Tuhan berbahagialah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Dia datang mengajak, berbicara di hadapan orang-orang dan orang-orang sangat terpingat, yaitu orang yang berbahagia, orang yang miskin di hadapan Allah. Bagaimana yang dimaksud dengan miskin kerohaniannya? Yaitu orang yang sangat merindukan akan, orang yang tidak merindukan kerajaan Allah. Orang yang hanya ingin lepas dari jajahan Roma. Mereka yang lepas dari kesulitan. Saya tahu kalian punya pikiran demikian. Kalian ingin lepas dari jajahan Roma, pemerintah Roma. Tetapi aku beritahukan kepadamu, kerajaan surga telah datang. Ya, di sini datang. Marilah, masuklah, berbahagialah. Diberkatilah orang yang berbahagia. Orang yang miskin kerohaniannya, berbahagialah. Diberkatilah karena kamulah yang milik akan kerajaan surga ini. Kamu masuk dalam terang ini seperti masuk dalam kerajaan surga ini.
Di dalam kerajaan sini kamu connect dengan Tuhan. Pada saat kamu connect dengan Tuhan, segala kemiskinan baik kemiskinan jasmani maupun rohani kamu akan melampauinya. Bahkan pemerintahan jajahan tekanan terhadap jajahan pemerintah Roma kamu pun bisa melampauinya. Bukan berarti pemerintah Roma akan runtuh. Walaupun dalam jajahan kerajaan Roma kamu bebas, karena kamu terkonek dengan Tuhan. Kamu mewakili Tuhan terhadap bumi. Kamu merdeka, kamu bebas, kamu melampaui segala sesuatunya, melebihi segala sesuatunya. Saya beritahukan pada kalian di masa sekarang ini kita diserangi oleh konflik sekarang Omikron. Kita ingin lepas dari semua ini. Saya beritahukan kepadamu, walaupun Hong Kong punya pandemik ini, jangan ikut-ikutan dengan yang diberita untuk melarikan diri, lari untuk imigrasi. Belum pernah terpikir orang Hong Kong melarikan diri keluar ke Cina, ke Tiongkok. Yang kamu perlu adalah masuk dalam kerajaan surga. Bahkan orang yang belum percaya Yesus, saya mengundang kalian untuk masuk dalam kerajaan surga. Pada Yesus mengajar di atas bukit, dikatakan terang telah datang, kerajaan surga telah datang. Datanglah, kalian masuklah. Jadi bagi kita sekarang, kita dalam tekanan konflik ini, kita sangatlah sulit dan sangatlah susah. Bagaimana bisa kita lepas? Bukan mengandalkan kaki kita, apa yang bisa kita lakukan? Ya, memang kita harus mengikuti protokol kesehatan. Tetapi beritahukan kepada kalian kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Kita harus masuk dalam kerajaan surga. Karena kita sangat memerlukannya. Pada saat kita merasa kita memerlukan, kita sangat miskin, kita merendahkan diri. Tuhan, aku mau terang yang Engkau berikan. Dan sekarang aku mau masuk dalam kerajaan surga. Aku mau menjadi orang yang merendahkan diri, yaitu orang yang berbahagia untuk menerima kerajaan surga. Saudara semua, pada saat kita menerima kerajaan surga ini, kita masuk di dalam Tuhan, masuk dalam kerajaan Allah. Kita akan melampaui COVID ini. Walaupun bahayanya COVID masih di sini, tetapi di dalam kita ada damai. Dan saya agak percaya Tuhan akan melindungi kita setiap orang. Di hari-hari ini, kita lebih-lebih lagi perlu akan kerajaan surga. Kita harus masuk. Seperti masa lalu orang-orang itu masuk dalam terang yang besar ini. Yesuslah terang besar ini. Terang ini melambangkan akan kerajaannya. Saya mengundang untuk menampilkan dua foto. Yang sebelah sini. Ini sebelum kami berdoa di foto. Foto ini yang sebelah ini 2 kali lipat. Kamu lihat terang gambar itu di satu bukit yang tinggi di Hong Kong. Jadi besarnya terang itu ada 2 kali lebih besar. Kamu lihat matahari waktu sebelum berdoa itu sangat kecil. Pada saat kami selesai berdoa, Pastor Ana di belakang saya berdoa, terang itu sangatlah besar. Ini dengan menggunakan satu HP dan satu sudut memotret ini. Bahkan yang lebih besar lagi diperbesarkan. Dan Tuhan memberitahukan kepada kita, aku adalah terang yang besar itu.
terang kebenaran. Kerajaan Allah telah datang, kerajaan surga telah datang. Sekarang mengundang kalian, mari masuklah. Amin. Saya mengundang saudara-saudara ya, teman-teman yang di online, dan juga mengundang saudara-saudari kita bersama untuk berdiri. Kalau kamu di rumah, saya mengundang kalian untuk maju 3 langkah kalau bisa. Berarti kamu rela, kamu mau masuk kerajaan surga. Kalau kamu belum percaya Yesus, saya mengundang kamu untuk berdiri dan juga maju beberapa langkah, mengartikan bahwa hatimu mau menerima dan masuk dalam kerajaan surga ini, masuk dalam terangnya Tuhan. Kamu harus melampaui konflik ini. Tuhan mau melindungimu. Ada Tuhan. Hari-harimu dan hari-hariku ada di tangan Tuhan. Kesehatanmu dan kesehatanku juga di tangan Tuhan. Janji Tuhan ada padamu. Tuhan mau melindungimu. Bukan hanya kamu bisa lepas dari serangan konflik ini, seumur hidupmu Tuhan melindungimu. Masa-masa yang akan datang juga hari-harimu di tangan Tuhan. Saya mengundang kamu untuk pejamkan mata, ikut doa kami. Tuhan yang terkasih, terima kasih Engkau seperti terang yang menerangi. Aku mau rela masuk dalam terang ini, rela masuk dalam kerajaan-Mu. Saya banyak sekali keperluan. Mohon Engkau membantu aku. Aku mau merendahkan diri, mengikuti Engkau, dengar firman-Mu. Mohon Engkau berikan kehidupan yang kekal bagiku. Ampunilah dosaku, berilah damai kepadaku. Mohon Tuhan berkatilah aku. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Mari bersama kami untuk menyanyikan lagu respon ini, dan saya berdoa untuk kalian. It is glorious alone above, for the majesty and power of the kingdom King has come. This kingdom is His kingdom. The Aku dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan kuasa Tuhan ada pada seluruh bumi, ada pada seluruh anak-anaknya Tuhan. Kuasa Tuhan ada padamu, melebihi segala pengaruh dari dunia ini.
di dalam Roh Kudus. Tuhan kita melindungimu, membimbingmu setiap langkahmu. Apa yang kamu perlukan Tuhan menyediakan. Mohon damai sejahtera Tuhan ada padamu, dan juga dalam nama Tuhan Yesus memberkati bagi yang terkena COVID ini. Kamu punya iman, jangan takut. Tuhan pasti akan menyembuhkanmu. Pada saat kamu mendengar message ini, kuasa Tuhan ada padamu, menyembuhkanmu. Dan juga aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap orang, saudara-saudari semua. Konflik pergi jauh darimu. Tuhan memberikan damai-Nya kepadamu dan melindungi kamu dan keluargamu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita setiap orang adalah orang yang berbahagia dan orang yang masuk dalam kerajaan surga. Pada saat kamu percaya Tuhan Yesus ada keperluan, silakan untuk meninggalkan message-nya kepada kami. Dan juga kalau karena pandemik ini, kalau bagi yang ingin memberikan persepuluhan atau offering, silakan di menurut petunjuk yang di online. Tuhan memberkati. Dear brothers and sisters, I believe the Word of God has blessed you. And if you want to find out more, please visit our website. We have online cell group wherever you are. Also, all the offering information is on our website. I hope to see you again next week.